Halo sedulur. Di sini materi yang akan saya bahas tentang Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, di sini saya menemukan salah satu tanaman Gymnospermae. Nah, tanaman Gymnospermae ini adalah tanaman melinjo. Nah, tanaman ini memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Pterohepta, dan kelas Genopsida, ordo Echerdales, famili Genetaceae, genus Genetum, dan spesies Genetum gemon. Nah, tanaman ini kenapa digolongkan dalam spesies Gymnospermae? Karena tanaman ini memiliki kambium di batangnya. Di batangnya ini, tanaman ini memiliki kambium. Juga dia cara perkembangbiakannya menggunakan strobilus dan bijinya itu tidak tertutup oleh daun ataupun bunga. Tanaman yang kedua, tanaman jagung. Nah, tanaman jagung ini memiliki klasifikasi. Yang pertama itu Kingdom Plantae, yang kedua itu divisi Magnolophyta, yang ketiga itu kelasnya itu Lilopsida, yang berikutnya itu adalah ordonya itu adalah Poales. Nah, yang habis ordo itu adalah familinya itu Poaceae. Nah, genusnya Zea. Nah, spesiesnya itu adalah Zeamine. Nah, kenapa tanaman ini digolongkan sebagai Angiospermae? Karena tanaman ini memiliki satu daun yang lembaga. Contohnya daun lembaga. Nah, akarnya itu juga berserabut. Nih, contohnya akarnya berserabut. Nah, tumbuhan ini juga memiliki bijinya itu berkeping satu. Nih, tidak saya buka karena tanaman ini masih dalam proses pertumbuhan, takutnya merusak tumbuhannya. Nah, tulang daunnya itu juga sejajar, ya. Nih, dia searah. Tanaman yang ketiga, tanaman terong. Tanaman terong ini memiliki klasifikasi. Yang pertama itu Kingdomnya itu Plantae, divisinya Magnolophyta, kelasnya Magnolopsida, juga ordonya itu Solanales. Nah, habis ordo itu famili Solanaceae, genusnya Solanum. Nah, untuk spesiesnya sendiri itu adalah Solanum malangena. Nah, di sini kenapa tanaman ini digolongkan sebagai Angiospermae? Karena tanaman ini itu bakal bijinya itu ditutupi oleh daun. Nih, daun luarnya ini, atau bisa dikatakan sebagai kulit. Nah, tanaman terong ini juga memiliki bunga sejati. Yang memiliki bunga sejati. Ini contoh bunganya. Adalah tanaman pepaya. Nah, tanaman ini memiliki klasifikasi. Yang pertama itu adalah Kingdom Plantae, divisi Thrasiophyta, kelas Magnolopsida, ordo Brassicales, famili Caricaceae, genus Carica, dan spesiesnya itu Carica papaya. Nah, untuk tanamannya sendiri itu kenapa digolongkan sebagai Angiospermae? Karena tanaman pepaya ini bijinya itu bercabang. Di dalam bijinya itu bercabang, ya. Nah, akar berupa akar tunggang. Jadi akarnya itu dia tidak serabut. Akarnya itu masuk ke dalam. Jadi seperti tunggang. Ini adalah tanaman kejor. Nah, tanaman ini memiliki klasifikasi. Yang pertama adalah Kingdomnya itu adalah Plantae, divisi Thrasiophyta, kelas Magnolopsida, terus ordo Zingerberales. Untuk familinya Zingerbercaceae. Nah, untuk genusnya sendiri itu adalah Kaempferia, dan spesiesnya itu Kaempferia galanga. Nah, tanaman ini memiliki mahkota yang berjumlah 4 sampai 12 pasang dengan bercabang, dan akar akan berbentuk bulat. Akar akan berbentuk bulat saat dia berumbi. Yang terakhir, tanaman jagung biji. Nah, tanaman ini memiliki klasifikasi. Yang pertama itu adalah Kingdom Plantae, divisi Magnolophyta, kelas Magnolopsida, ordo Myrtales, famili
Myrtaceae, genus Pesidium, spesies Pesidium guava. Nah, tanaman ini kenapa digolongkan sebagai tanaman Angiospermae? Karena tanaman ini memiliki buah yang bijinya itu tertutup oleh buah. Nah, selain itu, tanaman ini juga hampir sama dengan tanaman-tanaman yang lain karena batangnya itu dia berkayu, juga berkambium. Jadi ini dapat dikatakan sebagai tanaman Angiospermae atau Gymnospermae, tapi lebih umum dikatakan sebagai Angiospermae. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.